Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya pada cerita singkat namun bermakna ya. Ini adalah episode ke-8. Pada episode ini saya akan membagikan beberapa buah cerita, mungkin 1 atau 2 ya. Tidak banyak-banyak supaya waktunya bisa singkat. Kita mulai saja dengan cerita pertama berjudul Percaya Kepada Sesama. Seorang anak bertingkah laku tidak wajar di ruang kelas dan guru menyuruhnya menghadap kepala sekolah di kantor. Saya ulang ya. Seorang anak bertingkah laku tidak wajar di kelas dan guru menyuruhnya menghadap kepala sekolah di kantor. Setelah mendengar ceritanya, kepala sekolah mengeluarkan sebuah buku catatan kosong dan menulis nama siswa tersebut pada sampul buku. Sementara ia menulis, ia mengatakan kepada anak itu, "Engkau belum pernah disuruh menghadap saya sebelumnya. Sekarang saya tidak tahu tentang engkau. Engkau mungkin anak yang baik. Sejauh yang saya kenal, anak-anak yang baik terkadang melakukan kesalahan. Sekarang dalam halaman pertama buku ini, saya ingin engkau menulis catatan kecil dengan pensil, bahwa hari ini engkau disuruh menghadap saya. Dan saya juga akan mencatat mengapa engkau disuruh menghadap. Sebagaimana engkau lihat, saya sedang membuat catatan ini dengan pensil, dan saya tidak begitu memperhatikan kesalahanmu. Jika tahun ini engkau tidak disuruh kembali menghadap saya akan menghapus catatan ini dari buku, sehingga tak seorang pun yang akan tahu tentang kekhilafanmu sekarang." Inilah satu pelajaran tentang pengampunan yang tidak pernah dilupakan anak lelaki itu. Dan hal itu menghasilkan keajaiban. Tulisan ini adalah karya William Barclay. Baiklah teman-teman, itu tadi cerita pertama. Kita dengarkan cerita kedua ya. Cerita kedua ini berjudul Siapa yang Ada di Surga. Beberapa tahun silam, seorang rohaniawan Anglikan, editor pada suatu surat kabar religius, menerbitkan sebuah puisi tersohor tentang almarhum Jenderal William Booth yang telah mendirikan bala tentara keselamatan. Judul puisinya, Jenderal William Booth Masuk Surga. Puisi itu melukiskan Puisi itu memuat pelukisan sensasional tentang penyambutan yang gegap gempita yang diterima Jenderal Booth di surga dari para pelaku kejahatan, pemabuk, dan pelacur yang diselamatkan oleh bala tentara keselamatan yang didirikannya. Puisi itu menimbulkan amarah besar dari jemaat, dan sang rohaniawan yang merasa terkejut atas reaksi itu hampir saja kehilangan pekerjaannya sebagai editor. Yang disanggah oleh para pembaca evangelis itu adalah keadaan surga. Sebagaimana dikatakan dalam puisi itu, yang dihuni oleh para pemabuk dan pelacur yang bertobat. Bagi mereka, surga seharusnya tempat terhormat bagi orang-orang yang tidak bernoda dan yang giat beramal. Sekarang saya yakin mereka telah menerima ganjaran hidup mereka yang mengejutkan. Tulisan William Barclay. Oke, teman-teman, ini adalah cerita ketiga ya. Kita akan lanjutkan besok dengan cerita yang baru dan tentu saja cerita yang sama, cerita-cerita bermakna yang akan saya bacakan dan bagikan ya. Saya membagikan cerita ini dari buku 1500 cerita bermakna untuk renungan, khotbah, dan ceramah Anda ya. Yang ditulis oleh kayaknya ini ya, biarawan atau pastor atau romo mungkin ya, Frank Michalik SVD dari Ordo SVD. Seperti itu ceritanya. Baiklah teman-teman, sampai jumpa.